Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tantratan semua. Hari ini kita bertemu lagi nih dalam acara kita ngobrol santai Don Jandon dengan narasumber yang baru lagi. Kita bicara sekarang yang enteng-enteng aja deh. Kita bicara tentang hewan kesayangan kita semua, kucing. Di sini ada Rudian selaku pecinta kucing dan kru-kru ini juga termasuk pecinta kucing nih. Nggak tahu kalau Bapak Arif ini pecinta kucing nggak nih? Bisa. Ya. Silakan, Budian. Silakan memperkenalkan diri. Iya. Saya memang keper. Dari kecil tuh suka. Awalnya papa tuh nggak setuju kalau pelihara kucing biasa, ya, dulunya tak apa gitu. Terus akhirnya suatu hari kita punya kucing dan kita diam-diam melihara dan ternyata papa jatuh cinta. Oh ya? Dan sekeluarga akhirnya jatuh cinta. Ada satu kucingnya hitam itu kalau papa kemana aja, bahkan papa masuk rumah sakit disuruh bawa ke rumah sakit. Yang mana ya? Kok belum pernah Ada lihat? hitam plus gitu. Itu cintanya papa. Jadi waktu mati pun di pangkuannya papa nangis. Dikubur pakai kaosnya yang paling baru gitu. Jadi Serius? Kucing kampung? Kucing kampung. Oh. Jadi awalnya memang kita kucing kampung. Dulu selalu bawa kucing kampung, kalau pulang sekolah ada kucing terlantar gitu ambil bawa rumah setelah papa agak asik gitu. Terus sempat berhenti pelihara kucing. Karena pas saya mau menikah itu ternyata ditemukan saya tuh ada yang toksoplasma tapi tidak aktif. Karena dulu kan kucingnya kucing bukan indoor, kucing yang bebas, boleh keluar halaman. Yang bahaya tuh kan kalau keluar halaman terus ada kencingnya tikus, kotorannya tikus. Itu kalau kucing itu full indoor dia nggak bahaya gitu. Memang saya ada toksoplasma tapi tidak aktif. Akhirnya berhenti melihara kucing. Terus kurang lebih berapa tahun lalu ya? 2010 mulai lagi pelihara kucing. Awalnya karena ada temen yang dia usahanya lagi jatuh, dia pelihara kucing. Terus dia kucing itu kucing Persia. Ini kucingku mau tak taruh di mana ya, dia gitu. Aku titipkan kamu bisa nggak? Jadi dia ceritanya nitip. Ya, dengan senang hati dong. Aslinya memang saya suka kucing. Ya udah nggak apa-apa, dititipin perempuan. Terus ada yang laki-laki juga, akhirnya beranak. Cuman kan beranak itu kan nggak semuanya saya pelihara. Jadi saya juga melakukan open adopt gratis. Setelah 3 bulan mereka nyusun syaratnya, yang pelihara sayang sama kucing dan saya minta itu untuk indoor. Cara nyeleksi gimana? Ya tanya dong, seperti yang saya udah kirim waktu itu tinggal di Sidoarjo kan, itu ngirimnya ke Jakarta kucing ada Paket-paket beberapa kali. Terus habis gitu ke Semarang ada, sampai sekarang sehat-sehat di Jakarta yang Semarang. Itu teman-teman menulis ya rata-rata ya. Jadi karena saya juga sering upload tentang kucing di Facebook, akhirnya putih nggak minta kucingnya boleh. Pertanyaan saya adalah di keluarga itu ada nggak satu orang aja yang nggak suka sama kucing? Misalnya dia ngomong ada suami saya, itu pasti nggak akan saya kasih. Nggak akan saya kasih gitu. Terus misalnya pun semua sudah suka gitu, saya juga tanya, dekatmu ada pet shop apa, ada dokter hewan apa enggak? Kamu komit nggak nanti untuk indoorin dia, bukan mengindorin dia gitu. Nah, karena kalau kucing udah indoor, dia dibebaskan tuh dia kasihan, susah cari makan karena udah kebiasaan tersedia kan. Ya alhamdulillah. Maaf ini ada Vin masuk nih kayaknya nih. Pecinta kucing satu lagi masuk. Vin, udah kenal ya Dian ya? Kopi. Wah, nah, ini dia. juga pecinta kucing juga, cuman kucing gak jelas. Ada di mana? Vin, nanti nyusul ya. Ini kita lanjutkan ceritanya Dian. Gimana Dian terus? Ya, silakan. Ya gitu. Jadi
alhamdulillah yang saya pilih tuh dokternya oke gitu, dan mereka komit divaksin juga apa semua gitu. Bahkan ada yang di Jogja waktu itu dia bilang gini, ini sudah saya bawa berapa kali ke dokter, pupnya itu nggak keras. Kucing yang bagus kan pupnya kan berbentuk dan keras gitu kan. Kayaknya ada masalah sama usus, cuman saya ngerasa nggak bisa, takutnya nggak amanah, boleh nggak saya kembalikan? Dia gitu dikembalikan. Oh gitu. Saya. Gitu memang saya ngomong, kalau kamu nggak sanggup kembalikan ke saya. Tuh. Melihara kucing itu nggak kucing aja ya. Kalau kita punya peliharaan apapun juga itu komitmen seumur hidup. Jangan main-main, jangan sekedar lucu. Habis gitu pas sudah tua, sudah bengek, sudah jamuran, nggak dirawat kayak gitu kan? Iya. Jangan sampai paling nggak tega lah gitu. Terus juga saya ini ada cerita yang saya sempat stres, nangis berhari-hari pada saat saya mulai pelihara kucing, dan kucing itu udah mulai banyak di Sidoarjo sampai 50. Itu tiba-tiba musim hujan. Nggak tiba-tiba ya, musim hujan. Nah, saya ini memang orang tuh tiap hari kan harus belajar. Belajar kan. Nah, saya tuh nggak pernah tahu kalau ada namanya virus kucing. Pembunuh nomor 1 namanya Panleukopenia. Itu virus kucing pembunuh nomor 1. Dan aneka virus kucing itu akan muncul pada saat musim hujan. Gitu. Jadi yang namanya ciri-cirinya tuh biasanya tuh pertama nggak mau makan ya. Pokoknya kucing kalau nggak mau makan itu dia pasti sakit. Oke. Kan nggak mau makan, terus muntah, terus diare. Itu cepet banget kan, sampai ngeremukkan tulang. Jadi pada saat sakratul maut itu kasihan loh. Saya tuh udah ngeliat kucing sakratul maut itu berapa kali sampai meninggal gitu kan, dan itu bener-bener menguras energi, menguras waktu, menguras duit juga karena bolak-balik ke dokter kan. Dan berdasarkan pengalaman saya setelah itu ya, itu waktu itu sekitar 20 kucing saya mati. Itu semua rata-rata di bawah 3 bulan. Jadi kucing kalau di bawah 3 bulan, itu kalau sudah musim hujan, itu rentan untuk kena virus. Dan kalau untuk kena virus, itu untuk selamat itu kecil sekali. Jadi makanya dari pengalaman itu, kalau ada kucing saya yang mau kawin, itu saya atur. Jangan sampai melahirkan musim hujan. Emang bisa diatur? Pernikahannya bisa diatur? Bisa diatur, bisa. Yang itu bisa diatur. Kalau kita punya kucing indoor, makanya kan kucing saya di mana di Surabaya, di Sidoarjo itu kan ada kandang gitu kan. Kalau yang cowok itu istilahnya cowok itu sama seperti manusia. Cowok itu jantan tuh ada yang jago, istilahnya jago kimpoy itu menghamili ya kan. Ada juga yang nggak jago, nggak pinter gitu loh. Yang jago tuh dimasukin ke kandang, bahaya karena tiap saat dia ini. Kalau yang nggak jago itu gimana ngajarinya, Mbak? Diarahkan loh, beneran diarahkan. Jadi kita ngangkat buntutnya gitu kan. Ada yang sampai jatuh begini kan nggak bisa kan, harusnya kan memang atas bawah gitu. Kita kirain disuruh nonton film. Kalau orang kan suruh nonton film ya belajar. Ilmu kita masih jauh. Iya. Jadi tiap hari itu adalah belajar ngelihat kucing itu, dan kucing sama seperti manusia. Punya cemburu, sifatnya juga beda-beda. Ada yang kucing tuh minuman aja itu mereka beda. Ada yang suka aqua, ada yang nggak suka aqua. Ada yang suka air isi tulang, ada yang sukanya air mentah, ada yang sukanya air kolam gitu loh. Kalau saya mah nggak pertama saya turutin, lama-lama kan capek sendiri ya, udah air isi ulang semua rata, mau nggak mau haus mereka minum ya kan. Tuh kucing pun juga makanan juga harus dilihat, jangan hanya dry food aja. Dry food itu yang kering ya, tapi kan banyak vitaminnya itu Mbak, katanya kalau dry food. Memang dry food itu memang banyak vitaminnya, tapi yang paling bagus kan memang ada harga ada rupa. Kalau dry food yang murah itu kalau terus dikasihkan, dia akan cenderung membentuk fus, batu ginjal. Oh. Kucing, ya kan? Dengerin Vin.
Jadi untuk antisipasi itu harus diselingi sama wet food. Wet food itu bisa beli jadi, bisa kita bikin sendiri, yang dikukus, ikan dikukus apa semua gitu, itu bisa. Harus dikukus ya, digoreng? Jangan, karena minyak itu merontokkan bulu. Oh, yang bikin rontok berarti minyak. Ya. Oh, Jadi kalau bukan di dari jenis kuningan, ikan Pak. ya, Mbak ya? Bukan dari Bukan. jenis ikan. Oh. Dari jenis, maaf, saya ralat. Dari jenis ikan tuh saya baru dapat ilmu. Kan saya kan follow Instagramnya para selebcat ya, orang-orang yang pelihara kucing ya. Jadi Instagram saya itu isinya tuh tiap hari itu kucing, muter aja di situ. Punyanya Coco Farm, punyanya Binter Family, punyanya Wow Wow Family gitu. Itu banyak ilmunya semuanya. Kucing itu ternyata punya alergi. Kucing punya alergi, Iya, oke. punya alergi kan. Jadi ada waktu itu kasusnya Winter Cat. Winter Cat itu Bapak Winter itu dia tiba-tiba rontok di sini bulunya, terus dia sering garuk-garuk. Diperiksakan sampai periksa darah, ternyata dia ada apa tadi yang nggak kuat itu apa sih istilahnya? Alergi. Alergi. Jadi dia hanya bisa makan satu merek. Merek itu yang memang untuk alergi, untuk yang kucing-kucing alergi itu, dan itu biasanya mahal. Merek yang khusus alergi. Sebenarnya banyak sih, kayak Royal Canin itu kan mengeluarkan juga untuk hipoalergenik, untuk alergi gitu. Ada yang kucing juga nggak bisa makan ikan tuna, dia alergi. Oh, ada. Mau taunya itu harus diperiksa darahnya. Makanya kalau kita memang betul-betul pelihara kucing yang serius ya, ya memang harus serius juga uangnya. Dan kita juga harus ngelihat juga perubahan-perubahan yang ada di kucing itu. Sampai sekarang berapa kucing yang punya Dian? Di sini Sekarang ya tersisa 15. Dari? Oke. Dari awalnya 35. Kena panleu. Pada saat kena panleu itu perlakuan kita seperti COVID-nya manusia, karena itu memang COVID-nya kucing. Jadi yang kena panleu itu saya sterilkan di kamar sendiri. Begitu saya udah ngobatin dia gitu kan, keluar kamar tuh harus ganti baju. Bajunya terus harus dicuci. Jadi ini juga steril juga, hand sanitizer apa semua sama. Dan biasanya virus itu akan bertahan di rumah tuh sekitar 2-3 tahun. Itu lama ya? Lama. Jadi nanti pada saat musim kemarau dia tuh seperti tidur, nanti musim dingin dia tuh bangun. Nah itu bisa antiseptik ya. Ada khusus, saya lupa namanya apa, itu mahal memang. Tapi trik dari dokter hewan itu dikasih tahu, itu kita pakai Biclean. Biclean sudah cukup untuk mensteril kuman-kuman itu. Jadi apapun yang sudah pernah kena tempat makan, terus lantai, apa semua itu di Biclean semuanya. Yang sudah kena mungkin hanya virus, kucing, apa semua gitu. Itu pakai Biclean. Menarik. Kalau Ibu Vin nih, gimana Vin? Suka dirawat kucingnya? Suaranya. Suaranya belum. Suara. Nah, oke. Udah. Gimana? Nggak, aku nggak seserius Mbak Dian sih. Aku cuma ya ini aja. Tadinya iseng-iseng yang kucing luaran itu tak kasih makan, tak tahu banyak yang datang. Mbak, memang kalau kita istilahnya orang-orang gini, kalau kamu udah bawa kucing kemanapun kamu pergi, kamu didatangin kucing. Iya, itu dia. Itu kenapa kalau gitu Mbak? Dari baunya atau gimana tuh? Iya, dari baunya. Oh, jadi tubuh kita terkontaminasi bau kucing gitu? Iya. Udah gitu kan, saya kalau misalnya ke pasar gitu ya, beli apa gitu, pasti gini, Ibu melihara kucing ya? Kok tahu? Iya tuh banyak bulu-bulunya. Kan itu sudah ada juga. Iya. Kayak kamu juga pasti tetap ada. Sini cantik, sini. Kalau Bu Dian itu indoor, kalau Bu Vin nih semuanya kayaknya outdoor semua. Iya, karena awalnya emang nggak niat pengen melihara kucing. Waktu itu udah lama banget, waktu masih ada dari sal di sini. Kayaknya kalau rumahnya itu di
tempatin lahiran kucing. Lemarinya akhirnya kan kalau misalnya ada sugesti kalau misalnya anaknya dipegang ibunya nggak menyusu kan Mbak, ada kan yang seperti itu ya. Nah Enggak. ini diajarin sama kita. Oh enggak, itu Enggak, nggak karena apa-apa. Itu salah. Oh. Nah. Tapi ini kan kucing luar Mbak, kalau kucing dalam mungkin karena biasa dipegang sama kita mungkin mereka mau nurut, tapi ini kan karena kucing luar takutnya kalau kita pegang kemana-mana malah takut nggak disusuin gitu kan, akhirnya udah biarin aja di situ, ya udah lama-lama kita rawat ya. Jadi waktu itu udah lama banget atau ngasih makan terus dia ngajak teman-temannya ngajak teman-temannya, ada ini juga sih karena nggak ngerti ngerawat kucing ya, ada yang mati juga. Pas yang mati tuh aku bingung juga mau diapain, tak kasih minyak kayu putih lah segala macam, nggak ngerti. Kucing itu pokoknya jangan kena paracetamol. Paracetamol itu racun buat kucing. Muknya itu bisa jadi biru dan dia mati. Kan biasanya kan saya juga ada termometer. Jadi kalau misalnya kucing itu panas gitu kan, Luar biasa itu itu. Luar itu biasa. saya lihat ini panas ini nggak boleh dikasih. Termometer kucing tuh Apa? bentuknya gimana Mbak Dian? Sama aja yang punya Sama. manusia. Sama. Oh, Ditempelkannya di mana? kirain ada Di ini. dubur, Oh. di duburnya. Masuk, ada buri, Sabak buri. masuk ada buri. Dengan buri, seberi kuringan mas, mengkocing Nah, ini. Ini Ini bintang utama kita nih. Ini yang disebut kucing Madura ya. Iya. Aduh, duduk. oh, Ya. tanda. Sama kayak orang Madura, nggak mau dipegang biasanya. Ada Iya, nggak ceritanya. Kalau saya pernah lihat di IG itu ada kucing sakit apa ya? Jadi dia kayak penyakit ayan gitu. Jadi susah Iya, ada. susah diem Bener. gitu. Oh, susah Iya. jalan juga. Itu apa Mbak? Kenapa kalau kayak gitu? Itu sarafnya biasanya yang bermasalah sarafnya. Bisa sembuh nggak itu kira-kira? Nggak bisa. Kalaupun itu di treatment akupuntur itu Aku nggak puntur bisa. kucing. Ada. Bahkan gini, pernah dengar communicator animal. Communicator animal itu sekarang lagi laris-larisnya. Jadi misalnya kucing saya hilang, dicari berhari-hari itu nggak ketemu. Kita manggil animal communicator. Animal communicator itu banyak kan. Udah ada di IG siapa aja. Indonesia ada ya? Banyak ya? Ada Indonesia. Maksudnya kucing itu bisa diajak ngomong. Bisa. Oh. Dan tekniknya animal communicator itu bersertifikat loh, animal communicator itu bersertifikat. Dan itu mereka metodenya tuh beda-beda. Jadi seperti ini barusan ini di Kimi Pet Shop, dia terkenal banget ya di Bandung itu, kucingnya tuh hilang. Kucingnya hilang, yang kucing yang disayangi sama netizen gitu kan, 2 hari hilang. Terus dia panggil communicator itu, animal communicator, dia dua-duanya mengarah pada satu rumah. Tapi dia bilang, itu nggak dicuri, cuman kucing ini lagi keluar, terus dia lupa jalan, nggak tahu di kemana, jadi dia ngendon di rumah itu. Rumah itu diketuk-ketuk, bolak-balik itu nggak dibuka, padahal kelihatan ada orangnya, ternyata ada orangnya memang tapi sakit. Hari kedua diketuk-ketuk, ada kucingnya di situ. Itu jadi metodenya macam-macam tiap animal communicator itu. Itu sangat-sangat laris sekali. Dan mesti kan kalau di komunitas kucing itu ya, apalagi yang celeb cat terkenal tuh, mereka kan pasti di-tag tolong kucing saya hilang di daerah sini ya. Itu kan masih di-repost sama para celeb cat itu kan. Akhirnya terus dicarikan animal communicator itu. Ya, ada juga yang sampai sekarang nggak ketemu, ada yang butuh waktu sampai 3 bulan itu baru ketemu. Dan memang arahnya ke sana gitu. Sesuai sama petunjuknya animal communicator itu. Kalau dulu sebelum ada animal communicator, kita pakai metode Jepang. Metode Jepang tuh kalau kucing hilang yang sudah indoor, terus setiap kali ada binatang apapun juga itu kita bisikin. Bahkan kalau ada kucing kita bisikin, tolong ya si cantik suruh pulang, mamanya gitu. Oh ya pernah Juga begitu Mbak. pernah lihat di IG gitu. Saya pikir bercanda itu. Enggak, benar. Aku pernah waktu itu kemarin ada aku 3 nih yang sekarang aku itu yang pegang. Terus yang satu lagi yang kuning satunya nggak pulang tuh dari pagi, dari subuh biasanya dia nongol, sekarang nggak ada. Terus aku bilang, satu nih
bilangin sama Oyen suruh pulang, jangan main jauh-jauh. Atau dia nyamper. Itu metode yang terkenal dilakukan di Jepang. Tuh Oyen. Bukan, ini Uning. Oren ini, warna oren itu terkenal di kalangan cat lover itu ras barbar. Iya, barbar. Kebanyakan oren itu jantan. Jadi kalau oren betina itu jarang. Aku punya 2 oren nih. Satu yang ini agak jadi garong sekarang. Yang ini di rumah. Nih. Tapi itu jantan semua kan? Iya. Kalau saya punya 2 oren betina. Oh, Barusan bisa nikah melahirkan nih. Bisa nikah nih. Ah, dijodohin aja ini. Ada lamaran nanti. enggak, ini agak barbar nih orangnya. Main di atas plafon jebol semua, terbang mereka. Bahkan di IG itu ada, saya ikut Papi Hero. Papi Hero itu dia pemelihara anjing namanya Hero kan. Terus itu lucu, pinter banget. Terus Hero tuh kalau keluar dari rumah, dia ngeliat di depan itu udah kucing oren gitu, udah captionnya lucu-lucu. Takut Hero keluar soalnya ada pasukan barbar gitu, kucing oren di situ. Pasti udah terkenal kalau kucing itu oren itu barbar karena banyak kan jantan. Tapi emang bener nggak kalau ada yang ngomong kucing orange itu punya keistimewaan gitu Mbak? Ada yang bisa lihat hantu atau gimana gitu, bener nggak tuh? Enggak, kalau yang mitos kan yang warna hitam. Setahu saya warna hitam. Emang rada istimewa ya kucing orange itu ya? Tingkah lakunya maksudnya, tingkah lakunya. Ya itu karena kebanyakan jantan. Gitu ya. Ya, jadi kalau dapat kucing orange betina itu termasuk rezeki. Walaupun itu nggak bisa dibandingkan dengan belang telon ya. Kalau belang telon jantan itu kan memang jarang banget. Warna 3 jantan. Itu kalau nggak salah 1 dibanding berapa ratus ribu gitu loh. Itu baru ada kucing itu. Karena apa? Karena kucing belang telon jantan itu mandul. Ini ada yang masuk lagi nih, adiknya Pin nih masuk nih. Menarik. Assalamualaikum, halo everybody, halo Mbak Di, apa kabar Mbak Di? Alhamdulillah baik. Nin, buka videonya Nin. Ini Nina nih tokoh antagonis di kucing. Jadi ini ya. Tunggu, ntar aku lagi bersihin kulkas. Oke.